Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilmu Dasar. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang ribbon di Excel. Pengertian ribbon itu sendiri adalah kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab berdasarkan kategori kemiripan daripada fungsi-fungsi sendiri. Mulai dari tab Home, kemudian Insert, kemudian Draw, Page Layout, Formula, Data, Review, View, Automate, Developer, dan Help. Nah, inilah keseluruhan dari ini disebut sebagai ribbon. Kemudian bagian-bagian daripada ribbon. Ada yang disebut sebagai yang pertama itu tab menu. Nah, tab menu ini berisi kumpulan tombol yang dikelompokkan sesuai fungsi. Misalnya ada tab Home, Insert, Draw, Page Layout, Formula, Data. Nah, ini disebut sebagai tab menu. Kemudian ada yang disebut sebagai grup menu. Dari masing-masing tab menu ini ada grup menu. Misalnya dari grup menu clipboard ini ada beberapa item, ada pasti, kemudian ada copy, kemudian ada format Finder untuk penyamaan format. Kemudian di font ini ada beberapa jenis tulisan, ukuran tulisan, perbesar, memperkecil, bold, italic, underline. Kemudian ini ada table, kemudian ini ada fill color untuk menampilkan, kemudian juga ada pewarnaan tulisan. Kemudian ada comment button. Nah, di dalam grup terdapat beberapa comment button atau tombol perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, comment button ini bagian daripada grup menu ini. Kemudian ada juga dialog box launcher pada beberapa sudut menu. Nah, ini adalah sudut menu. Pada saat kita klik, ini adalah disebut dialog launcher. Kemudian kita mulai dari tab file. Nah, di tab file ini, kalau di tab file digunakan untuk mengakses backstage view, tidak seperti tab lain yang berisi kelompok perintah. Tab file berisi informasi yang terkait dengan file Excel yang sedang kita buka, serta menu atau tombol option untuk pengaturan Excel. Nah, jadi ini beberapa menu yang bisa kita pilih. Misalnya ini option untuk menampilkan kriteria khusus untuk keperluan setup khusus daripada Excel ini. Di tombol file ini ada general, formula, data, proofing, save, kemudian bahasa, kemudian aksesibilitas, advance atau tingkat lanjut. Nah, kalau misalnya kita ingin mengganti bahasa dari bahasa English, ini bisa dirubah ke dalam bahasa Inggrisnya. Nah, hanya ada 2 saja pilihan bahasa, nanti bisa kita input. Oke, kemudian yang kedua ada tab Home. Nah, ini yang paling familiar sekali yang sering kita gunakan. Tentunya di tab Home ini menu-menu yang paling populer terkait dengan ini itu seperti performatan sel, kemudian pengaturan tata letak, kemudian juga ada penambahan, kemudian style, kemudian format daripada masing-masing sel, terus editing. Yang paling sering digunakan daripada Excel. Kemudian ada tab Insert. Jika kita menyisip suatu ke dalam bar kerja atau worksheet Excel, sinilah tempat mencari menu perintahnya. Jadi menu insert ini ada beberapa perintah terkait penambahan table, kemudian ada kontrol, terus di sini ada insert masukkan chart atau grafis atau visual analisa, kemudian ada tour, kemudian ada spotlight, filter, link comment. Kemudian ada page draw. Nah, di menu ini kita difungsikan untuk menggambar atau memasukkan item khusus berupa gambar yang digunakan menggunakan alat draw tools. Ini ada pen, kemudian ada garis seperti ini. Kemudian juga ada page layout. Nah, di page layout ini tombol perintah yang melakukan manipulasi tampilan worksheet Excel. Menu-menu pada bagian ini kebanyakan merupakan menu yang berkaitan dengan kegiatan mencetak. Nah, misalnya ini margin, orientationnya mau portrait atau landscape, kemudian ukuran daripada kertas saat mencetak, kemudian pemisahan daripada barang-barang, dan itu ada background. Kemudian ada juga tab formula. Nah, di tab formula ini mengatur rumus Nah, di tab inilah yang memang sangat penting ketika dalam penggunaan Excel di tingkat lanjut, karena semua
fungsi ditemukan pada bagian ini. Masing-masing fungsi Excel itu dikelompokkan berdasarkan kategori daripada fungsi. Misalnya di sini fungsi numbering. Nah, di sini ada tentunya yang paling sering kita gunakan, kemudian fungsi finansial. Jadi tingkat Excel tingkat menengah kelanjutan ataupun penggunaan daripada formula-formula ada di tab ini. Kemudian ada tab data. Nah, tab data ini berkaitan dengan koneksi dan sumber data dari luar dan terkait juga dengan menu sortir atau menu filtering data untuk memudahkan kita melakukan manipulasi data. Kemudian juga ada tab review. Kita temukan cek spelling, penambahan komentar, serta peletakan proteksi daripada sheet. Kemudian juga ada sheet view. Nah, di sheet view ini untuk mengatur opsi tampilan jendela aplikasi pada Excel kita. Jadi dari item-item ini diatur di view. Kemudian di otomatis. Nah, jadi di otomatis ini kita bisa melakukan record option, kemudian menu script dan beberapa perintah yang tingkat lanjut. Kemudian di sini ada develop. Nah, di developer ini di menu-menu yang pada dasarnya memang ditunjukkan untuk penggunaan lanjut. Jadi menu automate develop. Nah, tingkat lanjut. Ini kita akan pelajari tentunya sampai dengan ini. Kemudian ada terkait dengan contextual tab. Nah, contextual tab atau tools tab berisi comment button atau tombol perintah dikhususkan untuk objek tertentu, di mana masing-masing objek akan isi tombol perintah yang berbeda sesuai dengan objek yang kita pilih. Jadi misalnya pada saat kita menginsert format dalam bentuk word art, nah art text nanti akan muncul kembali tab tertentu dari menu tab ini sesuai dengan fungsi. Misalnya chart, dia akan munculkan tab tersendiri. Kemudian untuk mengatur dari ribbon Excel ini, pertama kita bisa melakukan, ini adalah visual secara default. Nah, untuk mengatur, menampilkan atau menghilangkan itu, kita bisa pilih di menu file, kemudian more, kemudian option. Nah, di menu option ini kita bisa mencari menu custom ribbon. Nah, di sini kita bisa menghilangkan atau menampilkan semua item. Jadi yang paling umum hanya ini. Nah, yang khusus seperti automated biasa dan developer biasanya itu tidak ditampilkan as in, dan itu bisa kita hilangkan. Misalnya nanti dia akan hilang seperti ini. Kalau misalnya kita ingin menambahkan dia kembali, kita tinggal mengklik saja seperti biasa. Baik. Kemudian bagaimana daripada fungsi dari ribbon ini apabila kita melakukan kombinasi menggunakan keyboard? Caranya adalah kita pertama menekan tombol Alt. Nah, di sini akan kelihatan ada FHNGI. Nah, setelah itu misalnya kita akan mengaktifkan menu atau tombol ref tab, maka kita tinggal menekan tombol Alt diikuti dengan huruf. Misalnya kita mau, saya di menu home, kita klik Alt. Nah, kita mau ke page layout, tinggal Alt P. Maka dia akan nah, di sini juga ada menu-menu apa saja yang bisa kita akses di sini. Misalnya ketika kita ingin ke area print, maka tinggal Alt R saja. Di sini ada pilih set print, tinggal Alt S. Seperti itu kurang lebih cara penggunaan melakukan kombinasi di keyboard. Oke, saya rasa itu saja penjelasan dari menu tab, menu ribbon pada Microsoft Excel. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang formula bar pada Microsoft Excel. Terima kasih.